Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Kami akan menghadirkan informasi seputar Kabupaten Kota Waringin Timur yang telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, intensitas hujan di wilayah terdampak banjir di Kabupaten Kota Waringin Timur mulai berkurang. Kondisi itu membuat banjir yang terjadi berangsur surut. Tersisa 16 desa di 4 kecamatan yang hingga Sabtu 17 September masih terendam banjir. Meski belum benar-benar berakhir, musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di bagian utara Kabupaten Kota Waringin Timur berangsur surut. Berdasarkan data dari BPBD setempat, jika sebelumnya banjir melanda 26 desa dan kelurahan di 4 kecamatan, kini wilayah yang terendam banjir tersisa 16 desa dan kelurahan. 10 desa dan kelurahan yang sebelumnya terendam banjir sudah mulai surut. Surutnya banjir di 10 desa dan kelurahan tersebut membuat aktivitas warga setempat kembali normal. Kepala BPBD Kota Waringin Timur, Rihel, menyebut berangsur surutnya banjir di Kota Waringin Timur dikarenakan intensitas hujan di wilayah hulu mulai berkurang. Jika selama 5 hari ke depan tidak ada hujan, maka diperkirakan banjir di 16 desa atau kelurahan akan surut. Kecuali desa Anjalipan, Kecamatan Kota Besi, yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 1 bulan lebih untuk benar-benar surut. Dari 4 kecamatan, 26 desa sudah turun, ada 10 desa yang turun, wilayah Parenggian, Mentaya Hulu dengan wilayah Kota Besi. Nah, jadi sisanya hari ini adalah 16 desa dari 26 desa awal. Untuk beberapa hari ini syukurnya tidak ada hujan di wilayah hulu, sehingga itu mengakibatkan turunnya debit air. Kalau memang tidak ada hujan, paling tidak selama 5 hari ke depan, itu kemungkinan 5 hari ke depan yang wilayah hulu itu sudah pasti akan surut. Nah, tetapi yang masih akan bertahan itu adalah daerah Anjalipan di wilayah Kota Besi, karena memang kondisi sungai posisinya itu tumpuan Sungai Mentaya, Sungai Tualan yang dari arah Parenggian, ditambah ada air pasang yang menahannya. Jadi ada 3 faktor itu yang memperlambat yang posisi di Anjalipan. Namun begitu, Rihel menambahkan berdasarkan perakiraan BMKG Sampit, potensi hujan di wilayah hulu Kota Waringin Timur masih tinggi, sehingga banjir masih rawan terjadi termasuk bagi desa atau kelurahan yang saat ini banjirnya telah surut. Sementara bantuan kepada warga terdampak banjir hingga kini terus disalurkan, baik oleh pemerintah kabupaten maupun perusahaan swasta. Masud Badarudin, Hayat TV. Pasar murah kembali digelar di Taman Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Minggu 18 September pagi. Pasar murah diserbu ribuan warga, bahkan sebagian besar bahan pokok yang dijual habis dibeli warga hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Ribuan masyarakat Kota Sampit berbondong-bondong mendatangi pasar murah yang digelar hasil kerjasama pemerintah Kalimantan Tengah dengan pemerintah Kota Waringin Timur. Berbagai komoditas bahan pangan dijual di pasar murah seperti gas LPG tabung 3 kg, ikan, beras, minyak goreng, cabai, bawang, dan telur. Selain itu ada juga paket sembako murah berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 2 kg gula pasir. Khusus untuk paket sembako murah dan gas LPG tabung 3 kg dibeli dengan sistem kupon, sementara komoditas lainnya dijual langsung tanpa kupon. Keberadaan pasar murah disambut gembira warga terutama pemegang kupon. Sebab paket sembako subsidi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah itu hanya dijual Rp50.000, sementara di pasaran berkisar antara 100 hingga Rp150.000. Bagus ya, bagi orang yang tidak mampu, kan meringankan. Ini tadi berapa Bu belinya Bu? 50.000. Isinya apa aja Bu? Beras 5 kilo, gula 2 kilo, apa minyak goreng 1 liter. 50.000. Murah lah Bu nih? Murah. Kalau di pasar berapa nih Bu? Dengan Di pasar mungkin ini 100 lah, 100.000. Kan meringankan lah. Kalau harapan pian Bu, Yang kada mampu kan. harapan pian kayak apa ke depannya? Kalau seterusnya kayak ini. Rancak-rancak lah.
bagi yang kada mampu. Dibuka pada pukul 9 pagi, sebagian besar bahan pangan yang dijual habis dalam waktu sekitar 1 jam. Yang tersisa hanya paket sembako dan gas LPG, karena hanya bisa dibeli oleh pemegang kupon. Pasar murah digelar untuk menekan inflasi di Kota Waringin Timur. Pemerintah kabupaten berupaya mengendalikan inflasi semaksimal mungkin, terutama dalam menggunakan alokasi belanja tidak terduga yang masih tersedia sekitar 4,6 miliar rupiah. Karenanya peran daripada para agen ini kita harapkan berkesinambungan nantinya. Berkesinambungan sampai ibaratnya harga-harga ini bisa menjadi seimbang sesuai dengan yang harapan pemerintah. Karenanya kita juga menggunakan sesuai arahan Bapak Bupati Kota Waringin Timur semaksimal mungkin menggunakan dana BTT yang tersedia. Jadi kita masih dari 4.624 juta sekian BTT kita itu akan kita gunakan sebagai salah satunya untuk pasar penyimbang dan pasar murah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pasar murah sekaligus dalam rangka menyimbangkan harga ini diharapkan mampu menekan inflasi yang terjadi di Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Guna mendukung sumbangsi organisasi di bidang sosial kemanusiaan, Palang Merah Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur berupaya memperkuat kaderisasi relawan. Kaderisasi dilakukan di sekolah-sekolah melalui Palang Merah Remaja. Berikut liputan untuk Anda. Sabtu 17 September pagi, Palang Merah Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur memperingati hari ulang tahun ke-77 PMI. Kegiatan dilaksanakan di markas PMI Kota Waringin Timur, Jalan Ahmad Yani Sampit. Pada momen tersebut, Ketua PMI Kota Waringin Timur Supian Hadi mengatakan pihaknya berupaya agar organisasi sosial kemanusiaan tersebut bisa semakin eksis. Apalagi saat ini PMI Kota Waringin Timur merupakan salah satu yang teraktif di Kalimantan Tengah. Eksistensi dan keaktifan PMI tentunya tidak lepas dari sukarelawan yang tangguh yang diciptakan sejak awal. Untuk itu, pengkaderan sekolah-sekolah akan dimaksimalkan, salah satunya melalui Palang Merah Remaja. Mantan Bupati Kota Waringin Timur itu juga bertekad untuk terus memajukan PMI, agar bisa berkiprah lebih baik lagi dalam membantu masyarakat. Saya juga berterima kasih di hari ulang tahun ke-77 PMI secara khusus di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bisa dikatakan PMI ini masih yang aktif lah di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita akan turun ke lapangan di semua kecamatan, mungkin atau kita satukan perdapil juga bisa, sehingga PMI nanti kita bisa menciptakan kader-kader sukarelawan yang tangguh dari awal, dari muda, sehingga nantinya seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di markas ini adalah mereka-mereka yang relawan-relawan sampai sekarang masih bertahan untuk mengeksiskan PMI di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sementara itu, menurut salah seorang anggota PMR, Alia mengaku banyak manfaat yang didapat selama aktif bergabung dalam organisasi sosial di sekolah. Bahkan ia menginginkan nantinya bisa ikut bergabung dengan PMI Kota Waringin Timur. mengajarkan kalau kita bisa membantu sesama dan juga hewan gitu. Tapi manfaat yang didapat selama ikut di PMR apa ya? Oh, banyak sekali. Terutama teman ya. Awalnya kan kena masa corona jadi kurang teman, kurang berteman, kurang sosialisasi. Tapi ketika masuk PMR maksud saya, banyak sekali teman-teman yang bisa diajak kenalan, bersosialisasi, dan juga PMR mengajarkan cara berteman dan bersosialisasi yang baik dan benar. Pengalaman di pertolongan pertama bagaimana, atau berteman ya bersosialisasi begitu. Adapun perayaan HUT PMI di Kota Waringin Timur tahun 2022 hanya dilaksanakan secara sederhana. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Ketua Umum PMI Pusat Yusuf Kala. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, Gebjar Manasik Haji Cilik menjadi program rutin tahunan Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengenalkan kepada anak tentang rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji sejak usia dini. Berikut liputan singkatnya untuk Anda. Setelah sempat vakum selama 3 tahun terakhir akibat wabah pandemi COVID-19, Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Waringin Timur kembali menggelar kegiatan Gebyar Manasik Haji Cilik pada Sabtu 17 September pagi. Dipusatkan di kawasan Islamic Center Sampit, kegiatan diikuti lebih dari 3.000 peserta yang merupakan ibu dan anak. Peserta berasal dari 73 taman kanak-kanak dan Raudatul Atfal yang ada di Kota Waringin Timur. Ketua IGRA Kota Waringin Timur, Idawati Ratmi, mengatakan Gebyar Manasik Haji Cilik merupakan salah satu program rutin tahunan IGRA Kota Waringin Timur. Setiap tahunnya kegiatan selalu terlaksana dengan antusias yang tinggi dari para peserta. Kegiatan Gebyar Manasik Haji Cilik ini dilaksanakan tidak lain adalah untuk mengenalkan kepada anak sejak usia dini tentang rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji. Dari IGRA ini memang ada program khusus rutinan setiap tahunnya yang kita laksanakan. Berhubung karena kemarin itu ada pandemi, jadi kita tertunda 3 tahun. Namun alhamdulillah hari ini bisa terlaksana walaupun kita dengan susah payah semuanya, dengan mendadak kegiatan ini harus terlaksana. Karena ini adalah mengenalkan anak usia dini sejak sedini mungkin mereka dapat mempraktekkan langsung apa itu pelaksanaan umroh yang sebagaimana ada di dalam rukun Islam yang kelima. Untuk kegiatannya insya Allah akan kita laksanakan setiap tahunnya. Alhamdulillah dari kita pemerintah daerah dan juga dari kantor Kementerian Agama sangat mendukung sekali kegiatan kita ini. Gebyar Manasik Haji Cilik oleh IGRA Kota Waringin Timur mendapat sambutan positif dari kantor Kementerian Agama setempat. Pasalnya, pembelajaran ibadah haji kepada anak tidak hanya diberikan secara teori, namun juga praktik melalui manasik haji cilik. Memang mengapresiasi atas kegiatan manasik haji ini, karena dengan kegiatan ini kita akan bisa untuk menanamkan kepada generasi muda kita, khususnya pada anak tika, sehingga bisa mereka memahami akan arti makna rukun Islam yang kelima itu sendiri, sehingga dalam alam sadar mereka sejak dari masa dini ini. Ya, kita berharap karena pemerintah ada memprogramkan yang namanya manasik haji sepanjang tahun. Semoga dengan adanya anak-anak ini bisa memotivasi untuk jamaah-jamaah haji kita pada masa-masa akan datang terus untuk belajar manasik haji sejak dari awal-awal mulai pendaftaran haji sudah itu diharapkan. Dengan adanya ini bisa memotivasi orang-orang tua untuk bisa lebih meningkatkan mereka dalam pemahaman tentang manasik haji itu sendiri. Gebyar Manasik Haji Cilik rencananya akan kembali dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Evaluasi juga dilakukan agar ke depan kegiatan serupa bisa terlaksana dengan jauh lebih baik. Masud Badarudin, Hayat TV. Manasik Haji Cilik yang digelar oleh Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Waringin Timur pada Sabtu 17 September pagi diikuti antusias oleh para peserta, termasuk salah satunya pemirsa oleh para murid dan orang tua dari Raudatul Atfal, Melati Ketapang, Sampit, Kota Waringin Timur. Dalam mengikuti Gebyar Manasik Haji Cilik, tingginya antusias para murid dan orang tua dari Raudatul Atfal RA Melati Ketapang sudah terlihat sejak awal memasuki area pelaksanaan Manasik Haji Cilik di kawasan Islamic Center Sampit. Di bawah pendampingan para guru dan pembimbing Manasik Haji Cilik, para murid terlihat senang dan semangat mengikuti seluruh tahapan dan rangkaian pelaksanaan Manasik Haji sesuai dengan rukun haji. Ustadz Taufikur Rahman, pembimbing Manasik Haji Cilik dari RA Melati Ketapang menjelaskan, rukun haji yang perlu diketahui peserta Manasik Haji Cilik yaitu mulai dari ihram atau niat, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahalul atau mencukur rambut, dan dilaksanakan dengan tertib. Dengan dilaksanakannya Manasik Haji, anak-anak dapat mengetahui rukun haji sejak dini, sehingga saat melaksanakan ibadah haji sesungguhnya mereka diharap bisa menjadi haji yang mabrur. Hal-hal yang perlu diperkenalkan untuk anak-anak untuk mengikuti ibadah haji itu diantaranya perlu pengenalan di dalam rukun-rukun haji. Harus kita kenalkan terhadap anak-anak kita, anak-anak didik kita, terutama untuk usia anak-anak PAUD dan anak-anak TK semacam ini. Nah, mudah-mudahan di kemudian hari anak-anak kita
lebih mengetahui lagi tentang rukun-rukun haji, dan mudah-mudahan kelak nantinya mereka menjadi tamu Allah dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Sementara itu, Kepala RA Melati Ketapang Mariamah menjelaskan, dari RA Melati Ketapang ada 142 peserta yang mengikuti manasik haji cilik, terdiri dari 71 orang tua dan 71 murid. Melalui praktik manasik haji tersebut diharapkan para peserta didik dapat mengerti dan memahami tentang rukun Islam kelima, serta rukun-rukun ibadah haji. Dari RA Melati hari ini yang mengikuti jumlah keseluruhan 142 yang terdiri dari orang tua 71 orang tua dan 71 anak. Sangat antusias sekali, mereka sangat senang sekali di sini karena mereka merasa benar-benar berangkat ke Mekah. Harapannya agar anak-anak kami bisa mengenal bahwa ada rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat haji. Kami inginnya kegiatan ini setiap tahun diadakan, dan juga kami juga ingin melaksanakan di sekolah kami sendiri. RA Melati Ketapang berharap manasik haji cilik dapat terus dilaksanakan IGRA Kota Waringin Timur pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan RA Melati Ketapang berencana menggelar manasik haji cilik secara internal di sekolah. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, tahukah Anda tidak kurang dari 1.500 anak di Kabupaten Kota Waringin Timur ikuti gebiar manasik haji cilik. Kegiatan keagamaan untuk mengenalkan rukun Islam kelima secara praktik sejak usia dini ini dilaksanakan pada Sabtu 17 September pagi lalu. Manasik haji cilik tahun 2022 dilaksanakan di kawasan Islamic Center Sampit, memiliki sarana dan prasarana manasik haji. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Waringin Timur. Manasik haji merupakan peragaan atau simulasi pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Gebiar manasik haji cilik diikuti tidak kurang dari 3.000 peserta yang terdiri dari ibu dan anak. Peserta berasal dari 14 Raudatul Atfal dan 59 taman kanak-kanak di Kota Waringin Timur, baik dari dalam maupun luar Kota Sampit. Mengenakan pakaian serba putih, para anak yang ditemani orang tua tampak antusias mengikuti seluruh tahapan kegiatan manasik haji. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kondisi yang dibuat mirip keadaan aslinya di Tanah Suci Mekah. Kalau pesertanya kurang lebih dari 3.000, itu anak sama mamanya. Guru pendamping belum terhitung. Dari mana aja Bu pesertanya? Itu pesertanya semuaan ada 73, 59 dari TK, 14 dari RA. Kalau melihat antusias tadi seperti apa Bu? Ya, antusias tadi Masya Allah, orang dari pertama pendaftaran itu antusias yang mau ikut manasik haji cilik ini banyak sekali. Tujuannya itu untuk mengenalkan sedini mungkin pada anak-anak agar mengenal nilai-nilai keagamaan seperti rukun Islam yang kelima. Kegiatan gebiar manasik haji cilik mendapat respon positif dari para orang tua murid. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, banyak manfaat dan pelajaran yang didapat oleh anak, terutama tentang ibadah haji sesuai dengan rukun Islam kelima. Ya, bagus ya untuk melatih anak-anak, juga orang tua untuk kedisiplinan, untuk kedepannya lebih baik lagi untuk beribadah, meningkatkan ibadah. Ya, untuk memperdalam agamanya, untuk mengetahui Rukun Islam berarti Bu ya? Iya, rukun Islam ya. Tanggapannya senang sekali bisa mengenalkan apa itu manasik hajinya bagi usia dini. Antusiasnya sangat senang. Senang sekali Bu ya? Nggih. Bu, kalau Ibu sendiri harapannya seperti apa Bu sebagai orang tua Bu terhadap anak dengan terlaksananya kegiatan ini Bu? Semoga sholatnya tepat waktu, apa-apanya berjalan dengan bagus. Keislaman, nggih, terhadap rukun Islam. Gebiar manasik haji cilik ini merupakan program rutin tahunan IGRA Kota Waringin Timur. Diharapkan program tersebut dapat kembali digelar di tahun-tahun berikutnya dengan pelaksanaan yang lebih baik. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat.
Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terlepas daripada itu, pemirsa, Kapolres Kapuas menggelar acara pisah sambut pejabat Kasat Intelkam dan Kapolsek Kapuas Hilir serta Kapolsek Kapuas Barat yang bertempat di Aula Tingang Menteng Penunjung Tarung Polres Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepolisian Resort Kapuas atau Polres Kapuas menggelar acara pisah sambut pejabat Kasat Intelkam dan Kapolsek Kapuas Hilir serta Kapolsek Kapuas Barat bertempat di Aula Tingang Menteng Penunjung Tarung Polres Kapuas, Kalimantan Tengah. Kegiatan acara pisah sambut tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kapuas AKBP Kori Wicaksono dan dihadiri oleh seluruh pejabat utama Polres Kapuas dan para Kapolsek jajaran dan Bayangkari Cabang Kapuas. Kapolres Kapuas AKBP Kori Wicaksono mengatakan sangat mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada AKP Setio dan AKP Suroto mengingat selama menjabat sebagai Kasat Intelkam Polres Kapuas dan Kapolsek Kapuas Barat telah memberikan warna bagi kemajuan Polres Kapuas dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Selain itu juga Kapolres juga mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada AKP Setio Sigit Pramono sebagai Kasat Intelkam Kota Waringin Barat dan AKP Suroto sebagai Kasat Binmas Polres Katingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berlalu kita menjadikan tujuh kepada Allah SWT selain mempuasa, tapi sudah kita kisahkan berpuasa. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Setio ya, yang sudah mendampingi dari tahun ini. Kemudian Pak Suroto sudah nggak terpakai juga. Saya terima kasih. Dan alhamdulillah beliau ini kesannya baik ya. Terima kasih, selamat bertugas. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Sah Kapuas TV mengabarkan. Pemirsa, Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Ben Ibrahim S. Bahat turun ke pasar Kuala Kapuas untuk mengecek langsung harga barang kebutuhan pokok pasca naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Ben Ibrahim S. Bahat turun ke pasar Kuala Kapuas untuk mengecek langsung harga barang kebutuhan pokok pasca naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM. Pengecekan harga barang kebutuhan pokok di pasar Kuala Kapuas dilakukan Ben Ibrahim S. Bahat dengan sejumlah kepala organisasi, perangkat daerah, pihak Badan Pusat Statistik dan Bulog setempat. Dalam pengecekan harga barang kebutuhan pokok saat itu, Ben Ibrahim berdialog dengan sejumlah pedagang, mulai dari pedagang telur, pedagang sayur hingga pedagang ayam potong. Usai melakukan pengecekan, Ben Ibrahim mengatakan bahwa harga barang kebutuhan pokok di pasar Kapuas saat ini masih terbilang stabil. Seperti halnya bawang, telur, gula pasir, dan beras harganya tetap atau tidak mengalami kenaikan.
Sedangkan untuk cabai harganya malah turun sekarang jadi Rp80.000 per kilogram. Adapun yang mengalami kenaikan harga saat itu hanyalah ayam potong dari sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp32 hingga Rp33.000 per kilogram. Bupati Kapuas pun berharap harga barang kebutuhan pokok tetap terus stabil dan ia juga meminta agar tim inflasi daerah terus melakukan pemantauan. Baik, hari ini kita melihat pasar, terutama mengecek harga-harga untuk bahan-bahan yang sifatnya sembilan bahan pokok masih stabil. Kita doakan ya. Seperti cabai itu malah turun sekarang 80.000. Bawang merah, bawang putih stabil tetap ini harga semula. Beras juga tetap, telur juga tetap. Nah, yang ada kenaikan sedikit itu ayam, naiknya sekitar 3.000 dari 2.000. Nah, kita harapkan mungkin ini kalau kita pasok ya, nanti mungkin ya akan stabil lagi jadi sekitar 30.000. Saat ini kan ayam harganya ada yang 33.000, ada yang 32.000. Nah, harga stabilnya kemarin itu sebelum BBM naik itu 30.000, 9.000, 30.000. Jadi semuanya ya relatif stabil ya. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nisa Karisma mau undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.